Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja' Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu pembahasan tentang fikih ringkas di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan tentang masalah puasa, Kitabu As-Siyam, hal-hal yang berkaitan tentang masalah puasa. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pembatal-pembatal puasa, kemudian hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, dan yang terakhir telah kita sebutkan tentang sunnah-sunnah di dalam puasa. Sudah kita jelaskan termasuk sunnah Nabi SAW dan di dalam puasanya adalah mempersegera buka puasa. Kemudian berikutnya ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan telah kita terangkan pula berbuka dengan rutab, kalau tidak ada dengan korma, kalau tidak ada maka dengan air, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian dari perkara yang ditekankan bagi orang yang berpuasa adalah tarku al-hujur minal kalam, ia meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, apalagi kalau ucapan tersebut adalah dusta, qauluz zur atau yang semisal dengannya, maka ini tentunya lebih dilarang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, qauluz zur, ada yang mengatakan dusta atau ucapan sia-sia, tidak bisa meninggalkan hal tersebut, maka kata Nabi SAW, falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh terhadap dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh terhadap puasanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa bukan yang dijaga hanya menahan makan, tidak minum, menjauhi keluarga, tapi orang yang berpuasa juga adalah meninggalkan hal-hal yang bisa merusak puasanya dari ucapan-ucapan,
yang sia-sia, ghibah, namimah, ucapan kotor, ya, dan yang semisal dengannya. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Kata penulis rahimahullahu taala, al-ayyamul lati yahrumu fiha as-shawmu wa yukrah. Hari-hari yang diharamkan berpuasa atau hari-hari yang dimakruhkan berpuasa. Ya, jadi ada hari-hari dalam kehidupan ini seseorang dilarang berpuasa di situ. Ini akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin al-idaini wa ayyamut tasyriki ats-tsalatsatu 'amidan wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa ay yuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Ya, kata penulis rahimahullah taala, dan diharamkan. Ya, di sini bahasa yahrum, diharamkan, maksudnya tidak syah. Tidak syah puasa, ya, di 5 hari, 5 tempat. Ya. Yang pertama, al-idain, 2 hari raya. Ya. Pertama dan kedua, yaitu di 2 hari raya, maksudnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, dan ini menurut kesepakatan para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, ini hari yang diharamkan orang berpuasa. Jadi kalau ada orang berpuasa di 2 hari raya, artinya puasanya tidak syah, batal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat dan kelima, langsung 3 ya disebutkan, ayyamit tasyrik as-salasah, dan tidak boleh pula berpuasa di hari-hari tasyrik yang 3. Ya, hari-hari tasyrik yang 3 secara sengaja. Ya, hari tasyrik itu hari setelah hari nahar, hari penyembelihan. Ya, kalau bahasa kita hari setelah Idul Adha. Jadi hari setelah Idul Adha itu ada 3 hari. Ya, 3 hari itu namanya hari-hari tasyrik. Ya, hari-hari penyembelihan. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, dalam hadis riwayat Muslim, kata beliau, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Ya, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan hari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang seseorang berpuasa di hari tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW juga bersabda, la tasumu hadhil ayyam, jangan kalian berpuasa di hari-hari ini, yaitu 3 hari di hari tasyrik. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, karena hari tersebut adalah hari-hari makan, minum, dan waktu-waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jelas ya? Ini yang dilarang. Kemudian kata penulis, jadi itu 5 hari, ya, yang dilarang seseorang berpuasa.
Dan kita akan sebutkan sebentar, misalnya kalau ada orang bayar kafarah, misalnya ya orang yang, mohon maaf, orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan, di antara kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, seandainya misalnya ada orang dia mau bayar kafarah itu, ya, 2 bulan berturut-turut, maka hendaknya dia menghindari 5 hari yang dilarang. Karena kalau dia putus, itu berarti tidak dihitung. Ya, jadi puasa 2 bulan berturut-turut itu tidak boleh putus. Ya, kalau dia putus di pertengahan jalan, ya, dia ulangi lagi dari awal. Sebagaimana yang akan disebutkan. Baik. Sebentar kita sebutkan ini tentang masalah ini. Ini 5 hari, 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Kemudian kata penulis, wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa ayyuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Ini yang dimakruhkan. Dan dimakruhkan, ya, makruh ini maksudnya haram, tidak boleh. Dan tidak dibolehkan juga berpuasa di hari yang dia ragu, yaum syak. Ya. Yang mana itu hari yaum syak? Hari dia ragu. Ya, yaitu hari ragu maksudnya apakah hari ini sudah masuk puasa atau belum. Ya, ini biasanya terjadi di akhir bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, ini kan kita diperintah untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, bagaimana hukum berpuasa di yaum syak? Misalnya tidak ditahu, belum ditahu tanggal 29 Sya'ban. Iya. Nah, kata Syekh, wa yukrahu shaumu yaumi syak. Dan tidak dibolehkan, dimakruhkan berpuasa di hari yang seseorang itu ragu. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan, illa ayyuwafiqa 'adatan lahu. Iya, kecuali bila menepati kebiasaan puasanya. 1. Ya, jadi ada orang dia sudah terbiasa sepanjang tahun misalnya puasa Senin Kamis. Misalnya setiap Senin Kamis dia berpuasa. Ternyata masuk akhir bulan Sya'ban, bertepatan yaum syak itu adalah hari Kamis. Paham ya? Bertepatan yaum syak adalah di hari Kamis. Dan dia bertepatan dengan puasanya di situ. Maka ketika bertepatan seperti itu, maka tidak mengapa dia berpuasa di hari tersebut. Iya, dia tidak masuk di dalam larangan yang disebutkan ini. Karena dia berpuasa karena kebiasaannya, bukan karena dia berpuasa di hari ragu. Ya, karena ini ada dalilnya ya. Ya, ada dalilnya dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain illa ayakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari dengan berpuasa. Ya, jadi ini larangan Nabi SAW, tidak boleh mendahului puasa di bulan Ramadan. Ya, ada orang ya niatnya supaya hati-hati deh, jangan sampai masuk Ramadan saya puasa duluan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti disyariatkan puasa Ramadan itu kalau meyakinkan. Ya. Kalau di negara kita alhamdulillah ya pemerintah kita mengatur dengan baik masalah ini. Dan sesuai syar'i, karena ya pemerintah kita alhamdulillah melihat dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya, karena menentukan masuknya Ramadan ya adalah dengan melihat hilal. Dan itu yang diterapkan oleh pemerintah kita, alhamdulillah kita wajib taat kepadanya.
Iya. Apalagi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berpuasalah kalian bersama mereka dan berbukalah kalian bersama mereka. Iya. Dan itu hal yang disepakati oleh para ulama. Ya, disebutkan dalil-dalilnya dalam hadis. Ya, jelas ya. Jadi di sini larangan Nabi dalam hadis Abu Hurairah ini, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari dengan niat hati-hati. Illa ayyakuna rajul, kecuali kalau seorang laki-laki kana yasumu shaumahu, dia sudah terbiasa berpuasa. Ya, sudah terbiasa berpuasa. Falyasum dzalikal yaum, maka silahkan berpuasa di hari tersebut, tidak dilarang. Ya, ini pengecualian yang pertama. Jadi tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh berpuasa di yaumul syak, hari dia ragu, itu mengambil kehati-hatian untuk masuk bulan Ramadan, kecuali kalau kebiasaannya dia sudah terbiasa berpuasa di hari tersebut, maka tidak masalah. Yang kedua yang dibolehkan, yang dikecualikan, au yausilahu bima qablahu, atau dia menyambung puasanya dengan sebelumnya. Apa maksudnya menyambung puasanya? Maksudnya di sini menyambung puasanya, ada orang dari bulan Sya'ban sudah terbiasa berpuasa. Ya, kebanyakan harinya di bulan Sya'ban dia sudah berpuasa. Dan dia mau, dan kita diperintah untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, kalau ada orang dia sudah terbiasa dari awal Sya'ban dia berpuasa, dan di akhir Sya'ban dia mau lanjutkan, bukan karena dia yaumul syak, tapi dia mau lanjutkan, maka ini boleh saja, karena sudah terbiasa sebelumnya. Ya, jadi yang dilarang di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa untuk jaga-jaga. Ini yang dilarang. Itu yang dilarang dalam hadis yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Baik, ini pembahasan tentang hal yang diharamkan dan dimakruhkan berpuasa. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, kita berpindah di pembahasan lain. Wa man wati'a amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafaratu wa hiya idku raqabatin mu'minatin fa in lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Fa in lam yastati fa it'amu 60 miskinan likulli miskinin muddun. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan siapa yang, ya saya bahas ini ya, masalah fikih, dan siapa yang melakukan hubungan di bulan Ramadan secara sengaja, maka dia wajib membayar qadha dan kafarah. Ya, membayar qadha yaitu mengganti, dan dia bayar kafarah. Apa kafarahnya bagi orang yang terjatuh dalam pengharaman ini? Wa hiya itqu raqabatin mu'minah. Ini yang pertama, yaitu dia membebaskan seorang budak yang beriman. Ya, jadi dua di sini ya. Yang pertama dia qadha, dia mengganti. Ya. Dan yang kedua dia bayar kafarah. Ya, dia qadha dan bayar kafarah. Apa kafarahnya? Disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama ini secara berurut. Itqu raqabatin mu'minah. Ya, dia harus membebaskan budak. Iya. Membebaskan seorang budak yang beriman. Ya, membebaskan budak yang beriman. Artinya kalau kafir tidak boleh, harus yang beriman. Fa illam yajid, ya, kalau dia tidak mampu,
Ya, misalnya sekarang tidak ada lagi perbudakan, kalau dia tidak mampu, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini urutan kafarah, dan ini disebutkan ya dalam, kita akan sebutkan dalilnya sebentar. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini yang saya sebutkan tadi, yang saya singgung tadi. Jadi berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, 60 hari ya, dan tidak boleh terputus. Ya. Jadi kalau misalnya yang kita bilang tadi, kalau dia mau bayar, dia harus memilih waktu yang selain 5 itu tadi. Bukan 2 idain, dan bukan apa tadi? Hari-hari tasyrik. Karena kalau terputus itu dihitung mulai lagi dari awal. Iya, jelas ya? Mulai lagi dari awal. Jadi dipersyaratkan seperti itu. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Jadi jangan coba-coba. Iya. Kemudian fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Urutan yang ketiga, jika tidak mampu, iya, tidak bisa membebaskan budak, ternyata dia tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, berat dia rasa, maka ada opsi yang ketiga, ya, yaitu memberi makan, ya, 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin, likulli miskinin mud. Ya, setiap satu orang miskin diberi makan sebanyak 1 mud. Ya, 1 mud itu kata para ulama sekitar 1/4 sok. Ya, 1/4 sok. 1 sok itu sekarang sekitar berapa ya? 2 kilo 10 gram. 2 kilo 10 gram 1 sok. Berarti kalau 1/4 sok sekitar berapa itu? Ya, sekitar 500 ya. 500 per 10 gram. Ya, itu 1 mud yang diberikan kepada orang yang jatuh dalam pelanggaran ini. Dalilnya bahwa ini disebutkan secara berurut, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini kisah masyhur ya. Jadi disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, halaktu, saya binasa." Ya. Nabi kaget, "Apa yang membuat kamu binasa?" Katanya, waqa'tu bi ahli fi Ramadan. Ya, katanya saya terjatuh. Maksudnya dia datangi istrinya di bulan Ramadan. Ya, dia datangi istrinya di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang ini, "Tajidu raqabatan?" Ya, apa kamu memiliki budak? Kata orang ini, "La, tidak ya Rasulullah." Ya, maka Nabi bertanya lagi, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, qala la. Jawaban laki-laki ini, tidak ya Rasulullah. Ya, jadi pace ya. Melanggar tapi ya ditawari sesuatu tidak mampu. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, tastati'u an tut'ima sittina miskinan? Apakah kamu mampu memberi 60 makanan kepada orang miskin? Ya, ternyata jawabannya apa? Ya, tidak. Iya, kata orang ini, tidak ya Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat lain, dia bilang, karena saya adalah orang yang paling miskin di kampungku. Coba bayangkan.
Iya. Apakah Nabi menghardik? Apakah Nabi mengatakan, mentong kau sudah begini kau begini, begitu kau lagi? Enggak. Ini menunjukkan syariat itu mudah. Ya, kalau ada orang tidak mampu, diberi kemudahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika dikatakan apa kamu mampu memberi makan 60 orang miskin, ketika laki-laki mengatakan tidak, ya, qala la, faja'a rajul min ansar bi irqin wal araqul miktalu fihi tamrun. Ya, kemudian datang seorang dari Ansar memberikan makanan. Kemudian Nabi SAW, ya, berupa korma. Kemudian Nabi SAW mengambil makanan tersebut, kemudian diberikan kepada orang itu, orang yang melanggar tadi. Kata Nabi SAW, idhab bihada fatasaddaq bih. Ini makanan, ambil, kemudian sedekahkan kepada orang. Iya. Jadi bayangkan ya, orang ini tidak punya makanan, maka Nabi mengambilkan makanan dari orang lain, kemudian diberikan kepada orang ini. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, pergi kamu ini, bawa ini makanan, sedekahkan kepada orang. Iya. Apa jawaban ini orang yang melanggar ini? Dia bilang, ya Rasulullah, iya, ala ahwaju minna ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma baina la bataiha ahlu baitin ahwaju minna. Ini yang saya bilang tadi, tidak ada orang di kampungku yang lebih miskin daripada saya. Qala, kata Nabi SAW, idhab fa'timhu ahla. Kalau begitu pergi, kasih makan itu keluargamu. Selesai masalah. Ya, jelas ya. Baik. Banyak hikmah sebenarnya dalam hadis ini, cuman yang kita petik fikih di sini tentang pembahasan masalah bayar kafarah bagi orang yang melanggar di bulan Ramadan. Baik, itu 3 urutan yang disebutkan di dalam hadis. Baik, kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Wa syaikhu in ajaza anis sawmi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Baik, pembahasan berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa man mata wa alaihi siyam. Ya, ini tentang qada'us siyam anil mayyit, menggantikan atau membayar puasa orang yang punya utang puasa lalu meninggal. Ya, jadi ada orang qadarullah meninggal dan dia punya utang puasa. Ini yang akan disinggung oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau, wa man mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki tunggakan puasa, maka walinya ut'ima anhu likulli yaumin mud, walinya membayarkan fidyah untuknya berupa 1 mud untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. Iya, untuk 1 hari puasa yang dia tinggalkan. Jadi misalnya ada orang, ya misalnya bulan Ramadan, dia sakit. Ada misalnya anggaplah 10 puasa yang dia tidak berpuasa di situ karena sakit, dan ternyata qadarullah meninggal. Ya, atau sebelumnya dia sakit, dia tidak berpuasa 10 hari di bulan Ramadan. Iya, dia tidak berpuasa 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian selesai bulan Ramadan, dia masih sempat sehat. Ya, dia sempat sehat. Ya, dan dia belum bayar puasanya, utang puasanya selama 10 hari. Dan qadarullah ditakdirkan meninggal. Ya, maka ini kata para ulama, walinya wajib membayar dari 10 itu.
Ya, beda dengan orang yang sakit. 10 hari Ramadan dia tidak puasa karena sakit. Dan ternyata sakit terus, tidak sempat dia sehat dan meninggal. Paham? Ini katanya tidak perlu dibayarkan. Ini tidak perlu dibayarkan. Baik, kata penulis rahimahullahu taala di sini, wa man mata wa alaihi siyamun at'ama anhu waliyuhu li kulli yawmin muddun. Ya, siapa yang meninggal dan punya utang puasa, maka walinya yang membayarkan fidyah 1 mud setiap hari dari puasa yang dia tinggalkan. Ya, cuman di dalam masalah ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada 2 pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Ya, pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Qadim, beliau mengatakan la yata'ayyan al-it'am. Ya, yang benarnya, ya, kalau menurut penulis di sini yang kita pelajari ini, katanya walinya ini membayarkan apa yang dibayar, fidyah. Bagi orang yang meninggal dan punya utang puasa, dia bayarkan apa? Fidyah, 1 makanan, ya, untuk 1 puasa yang dia tinggalkan. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih benarnya dalam masalah ini pendapat yang kedua, yaitu dia bukan dibayarkan fidyah, tapi walinya ini dia mempuasakan. Jadi bukan dengan bayar fidyah, tapi dengan puasa. Iya, bahkan ini yang dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Raudhah, ya, wa sawwaba fi Ar-Raudhah. Ini yang dibenarkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, saya ulangi ya. Jadi ada 2 pendapat, walaupun penulis di sini mengatakan bayarkan fidyah. Tapi ya, wallahu alam, pendapat yang lebih tepatnya dari dinukil dari Syafi'i juga rahimahullah, bahwa yang benarnya walinya dia bayarkan. Apa maksudnya bayarkan? Dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lebih mencocoki hadis ya. Hadisnya dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Ya, siapa yang meninggal, kata Nabi, siapa yang meninggal dan punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya yang membayarkan tunggakan puasanya. Ya, kata para ulama dalam hadis ini, Nabi mengatakan shoma anhu waliyuhu, walinya yang membayarkan dengan puasa. Ya, bukan dengan apa? Bukan dengan fidyah. Ya, yaitu memberi makan. Dan itu yang lebih tepatnya, lebih sesuai dengan hadis yang disebutkan di dalam bab ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, ya, sekarang tentang may yajuzu lahumul fitr fi Ramadan. Tentang siapa saja orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan. Ya, ini ringkas-ringkas ya, fikih yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata Syekh rahimahullah, wa syekhu in ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Dan syekh itu orang tua renta yang tidak mampu berpuasa, itu syekh maksudnya di sini. Ya, bukan orang tua yang yang masih mampu berpuasa ya. Ya, karena orang tua itu ada 2. Ada orang tua yang memang karena ketuaannya dia tidak mampu lagi berpuasa, dan ada orang tua, ya, dia sudah tua tapi kalau ke sawah masih bisa bolak-balik 3 kali sehari. Ya, jadi kalau masih mampu, ya, artinya dia masih harus berpuasa. Yang dimaksudkan Syekh di sini adalah al-haram wal ajuz wal marid. Ya, orang yang tua renta yang tidak bisa lagi berpuasa. Ya, atau orang sakit ya, atau orang sakit. Kata beliau, wa syekhu idza ajaza an siyami yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Iya. Dan orang tua bila tidak mampu lagi berpuasa, maka dia memberi makan
sebanyak 1 mud untuk setiap hari dari puasa yang dia tinggalkan. Ya, untuk puasa yang dia tinggalkan. Ini sejalan dengan ayat ya, Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, Allah tidak menjadikan di dalam agama itu ada kesulitan. Ya, jadi kalau orang tidak mampu, maka silahkan dia tidak berpuasa. Tapi ketika dia tidak berpuasa, dia bayar fidyah namanya. Wa yut'imu an kulli yaumin mud. Iya, dia memberi makan di setiap harinya itu 1 mud. Sudah disebutkan tadi. Ya, 1 mud 1/4 sok. Ya, sekitar 500 gram. Dan ingat ya, memberi makan itu disebutkan dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, ini sejalan dengan ayat. Jadi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, dia fidyah. Fidyah itu adalah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ya. Ingat ya, makanan, bukan uang. Ya, ini kadang juga sebagian orang keliru. Ya, bayar fidyah pakai uang. Ya, beda kalau uang diberikan ke catering misalnya, catering kita amanahkan, atau misalnya pondok, biasanya sekarang pondok pesantren diberikan uang. Setelah itu tolong buatkan makanan untuk diberi makan anak-anak yatim atau anak santri misalnya. Ya, tapi kalau langsung uang diberikan kepada fakir miskin, ini kurang mencocoki sunnah, karena dalam ayat disebutkan apa? Makanan. Ya, ada juga sebagian keliru, hanya beras. Ya, beras dalam jumlah banyak, dan ini juga kurang tepat. Ya, jadi fidyah itu adalah apa? Makanan. Ya, kita tahu, dan para ulama menyebutkan makanan maksudnya di sini makanan yang normal, yang biasa dimakan. Ya, bukan makanan yang mewah sekali, bukan juga makanan yang biasa-biasa, tapi yang biasa kita makan. Jelasnya tergantung kebiasaan orang. Yaitu dalam bayar fidyah. Dan ingat, dibahas oleh para ulama, bayar fidyah itu tidak boleh fidyah didahulukan padahal puasa dia belum tinggalkan. Ini jangan sampai keliru. Jadi ada orang, ya misalnya, dia merasa tidak mampu berpuasa nanti bulan Ramadan ini. Misalnya ini kan dekat bulan Ramadan. Ya, dia sudah, misalnya orang tua, dia merasa dirinya tidak mampu. Ya, puasa Ramadan belum datang, tapi saya bayar dulu fidyah saya. Ini tidak boleh. Sebab belum ada sebab. Ya, nanti ada sebab baru ada hukumnya. Ya, jadi maksudnya tidak boleh mendahulukan bayar fidyah kalau dia belum meninggalkan apa? Belum meninggalkan puasa. Ya, nanti setelah dia tinggalkan baru dia bayar. Ya, jelas ya? Itu tentang fikih di dalam membayar fidyah. Kemudian masalah fidyah di sini disebutkan oleh Syekh di sini, wa masriful fidyah al-fuqara wal masakin faqat. Ya, yang berhak mendapatkan fidyah itu hanya 2 golongan, fakir, miskin. Dan dia tidak masuk di 8 golongan yang disebutkan dalam ayat. Ya, kan kalau zakat kan 8 golongan disebutkan kalau zakat. Ya, adapun fidyah hanya 2, fakir dan miskin. Ya, makanya kata Syekh di sini, wala yajuzu ta'jilu fidyatin yaumin qabla dukhuli lailatihi. Ya, tidak boleh mempersegera fidyah 1 hari atau sebelum dia meninggalkan itu puasa. Jadi dia bilang, lebih hati-hati saya bayar duluan. Enggak, nanti dia tinggalkan puasa baru dia bayar fidyah. Kemudian yang terakhir dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di sini, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima afqarata wa alaihima al qada
Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada wal kafaratu an kulli yawmin muddun wa huwa ridlun wa thuluthun bil iraqi. Ya, ini tentang puasanya perempuan hamil dan perempuan menyusui. Ya, bagaimana hukum puasa perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Ya, kata penulis rahimahullah, wal hamilu wal murdi'u. Ya, perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada. Apabila dia khawatir kondisi dirinya, ya, perempuan hamil, perempuan menyusui, dia khawatir tentang kondisi dirinya, maka diperbolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Dan keduanya, yaitu wanita hamil dan menyusui, wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha di sini apa? Mengganti. Ya, wajib mengganti. Jelas ya? Wa in khafata ala auladihima. Iya. Kalau keduanya khawatir akan anaknya, jadi dia khawatir terhadap dirinya dan khawatir juga terhadap anak yang dia kandung. Ya, kata Syekh, wajib alaihim al-qada wal kafarah. Maka dia wajib mengganti dan bayar kafarah. Ya, cuman dalam masalah ini ada khilaf ya tentang wanita hamil dan menyusui. Ya, ketika dia meninggalkan puasa, ya, apa kewajibannya? Dia fidyah atau dia mengganti? Ya. Tapi selama ini yang saya pahami dan itu yang kita pelajari dari guru-guru kita, ya wallahu alam, ya, wanita hamil dan menyusui kalau khawatir dirinya dan anak kandungannya atau anak yang dia susui khawatir, maka dia apa? Apa yang antum pahami? Dia bayar, dia fidyah. Ya, fidyah. Cuman pendapat kebanyakan ulama wallahu alam dan ini kuat ya, silam pendapat dalam masalah ini kuat. Ya, kebanyakan ulama berpendapat dia bayar fidyah, dia ganti puasa yang dia tinggalkan dan bayar fidyah. Ya, makanya Syekh di sini sebutkan dua. Kalau dia khawatir terhadap dirinya dan terhadap janinnya atau khawatir terhadap anak yang dia susui, kata beliau, maka alaihim al-qada'u wal kafarah. Maka dia wajib qada, ganti, yaitu bayarkanlah kalau istilahnya kita, dan kafarah yaitu dia bayar fidyah dan dia ganti kalanya. Ya. Jadi kalau mau lebih hati-hati seperti itu. Ya, kalau mau lebih hati-hati seperti itu, ini bagi apa? Wanita hamil atau menyusui. Dan ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu juga diketahui di dalam masalah ini, masalah kekhawatiran, kata para ulama, ini bukan keputusan itu kembali kepada individu masing-masing sang ibu, bukan. Ya, yang merasa, oh saya tidak mampu, saya lagi hamil, tidak mampu berpuasa. Tidak, ada orang, ada perempuan dia mampu. Maka kata mereka, dia konsultasikan kepada ahli. Dalam hal ini siapa? Dokter. Ya, dia konsultasi di dokter. Misalnya wanita sedang hamil. Ya, ada orang hamil mampu berpuasa. Nah, jadi kalau dia konsultasi ternyata fisiknya kuat dan dia mampu berpuasa, dia berpuasa lebih bagus, lebih selamat. Ya, jangan bergampangan, oh saya lagi hamil. Nah, ini bapak-bapak perlu tahu juga tentang keadaan istrinya. Ya, oh saya lagi hamil, lagi menyusui. Ini bagaimana? Ya, konsultasi. Ya, kalau dia coba ternyata membahayakan anaknya atau bisa berbahaya bagi janin, nah, maka baru datang ini. Ya, tapi kalau dia mampu berpuasa, sebaiknya dia berpuasa. Ya. Kata beliau, wa huwa ridlun wa alaihim al-qada'u wal kafaratu. Dia wajib membayar, dia wajib mengganti dan bayar kafarah, yaitu
fidyah an kulli yaumin muddun, setiap hari 1 mud. Wa huwa ridlun wa thuluthun bil iraqi. Ini ukuran mud ya yang ada di masa dahulu. Yaitu sekitar 1 ritl ya, seperti hitungan kita tadi disebutkan 1 mud itu sekitar 4 sok, sekitar 500 gram ya. Tapi ada ulama yang mengatakan dia memberi makan seporsi ya, makanan yang biasa dia makan di hari-hari yang dia lewati. Tapi ini pembahasan tentang masalah wanita hamil dan menyusui. Tapi masih ada beberapa pembahasan tentang masalah puasa, insyaallah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, tentang puasa tatawu belum dibahas juga. Tapi nanti di akhir pembahasan kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalah puasa ya, baru kita ini insyaallah. Baik, saya kira cukup dulu di pertemuan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.